berat 25 gram butuh atau 22,7 gram nit. 1 poket plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika sabu seberat 2,40 gram butuh atau 2,20 gram nit. 1 poket plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika sabu seberat 1,20 gram butuh atau 0,84 gram nit. 2 poket plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika sabu seberat 4,83 gram butuh atau 4,11 gram nit. 14 poket plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika sabu berat 4,56 gram butuh atau 3,16 gram nit. 11 menawarkan untuk dijual dan menjual narkotika golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan ini. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 handphone merek Samsung Fold warna hitam, nomor WhatsApp 0812 532 450 dilepas untuk negara. 1 buah flash disk merek Sensitive 16 GB yang berhasil rekaman CCTV yang diambil dari lapas 2 Balikpapan dimusnahkan. 1 buah akun catur. Bagaimana teman-teman sudah dengarkan langsung tadi, jadi sebenarnya ini memang kami menyatakan pikir-pikir. Pikir-pikir bukan berarti bahwa kita menerima putusan itu ya. Cuman memang kalau mendengar dari pertimbangan putusannya, kita bisa lihat bahwa ini masih, kalau kami sebagai penasihat hukum ya, masih belum sesuai lah. Cuman kami tetap akan menyatakan pikir-pikir dulu, tapi setidaknya kita juga mengapresiasi putusan hakim yang tidak mengabulkan tuntutan mati dari jaksa penuntut umum. Nah, sehingga itu yang membuat kami harus memikirkan kembali apakah akan terus melakukan upaya hukum atau seperti apa. Seperti yang teman-teman dengarkan sendiri, beberapa fakta yang disampaikan pada pertimbangan yang dijadikan dasar putusan hari ini sudah didengarkan kita sama-sama. Jadi kan majelis hakim menyampaikan bahwa kalian yang menyaksikan sidang dari awal sampai akhir, kan? Kalian tahu gimana Eko mencabut keterangan dari persidangannya Haji Dimas. Terus kalian tahu isi BAP-nya Acok seperti apa. Kalau yang dijadikan dasar sama penuntut umum sama hakim berdasarkan BAP, kan BAP sendiri yang membantah semuanya itu. Gitu loh. Jadi kalau kalian tanya saya gimana-gimananya, ya saya tanya balik ke kalian aja lah, kalian yang menilai. Saya nggak mau cari pembenaran, nggak mau juga cari kesalahan. Yang jelas ya kita banding sesuai fakta aja. Kemungkinan besar memang kita nyalakan banding. Cuma karena tadi kita harus mempersiapkan beberapa teknis, makanya kami nyatakan pikir-pikir. Tapi aktualnya kita bisa menyatakan banding. Kita ya yang jelas dasar kita juga pun ada. Jadi kita mau mengajukan banding pun itu punya dasarnya, kita punya kesaksian mereka, kita punya rekamannya, kita punya BAP-nya semua. Jadi apa yang dituduhkan oleh JPU, apa yang dijadikan dasar putusan oleh majelis itu terbantahkan semua dari BAP saksi-saksinya mereka sendiri. menurut Bang Catur tadi fakta apa yang paling keliru yang dibacakan oleh majelis hakim tadi? Dari awal faktanya kan saya datang ke sana, itu kan pertemuannya di ruangan komandan jaga. Kalau saya dibilang melanggar SOP oke ya, tapi kan pegawai punya hak untuk menolak saya berkunjung, ya kan? Di situ pun kesaksiannya sinkron. Saya datang ke sana karena ditelepon sama Acok, disuruh datang ke lapas, ya kan? Kalau saya logikanya, kalau saya bosnya, ngapain saya disuruh sama orang? Yang Acok katanya anak buah saya, masa nyuruh saya? Kan gitu. Nah, saya sampai di sana pun, saya masuk di depan, pintu masuk, sampai ke dalam ruangan jaga itu saya dikawal sama petugas. Di tempat pertemuan pun, kami bertemu itu, ada 4 orang petugas yang jaga, sampai saya pulang. Tidak ada satupun saya pembicaraan narkoba, kan ada kesaksiannya petugas-petugas tuh. Itu ruangannya kecil loh, boleh dicek nanti ke sana. Ruangannya kecil aja, jadi nggak mungkin kalau kita nggak dengar, kita ngobrol apa itu, nggak mungkin. Berarti Ya kan? penyampaian dari majelis tadi menurut Bang Catur salah semua ya? Salah semua lah. Siap. Terus masalah rekening lagi, rekening yang dibilang saya yang kuasai apa segala macam. Yang dibacakan sama majelis tadi tuh, mutasi rekening dari 2022 sampai 2023. Sedangkan pidananya 2025. Bagaimana ceritanya? Nah, saya pun sampai detik ini tidak mendengar satupun rekening Jonathan Lee itu dibahas. Padahal itu ada di BAP dan diakui sendiri sama Acok, ya kan? Yang disinggung tadi Jonathan Lee. Itu yang digunakan untuk menampung
16 miliar. setoran 16 miliar itu dari 2023 sampai 2025. Kalau itu dibuka kan jelas semua. Nah, Mana uangnya? Publik berhak tahu dong. Ini kemana kan uang 16 miliar itu? Jangan disebut dari aco. Yang Ya. di pengadilan dari fakta. yang jadi logika, yang jadi logika gini. Kalau memang saya bosnya nih, yang dibilang menguasai uang ratusan miliar apa segala macam, coba cek deh di daftar barang bukti saya, ada nggak 1.000 rupiah aja saya disita uang, mau perkara narkoba, mau perkara TPPU, terus aset saya dibilang wah rumah mewah apa segala macam, cek aja tuh di bank semua itu, kredit semua, mobil juga kredit, saya pinjaman di bank 3,8 M. Bagaimana bos narkoba besar itu semua aset-asetnya di bank, terus istilahnya Bos tidak ada satupun rupiah. Bos pinjam uang sama Iya. anak buah. Kan katanya Cok sempat Betul. pinjam uang, Apalagi kembalikan. yang ngakunya kurir saya, dia perantaranya di dalam lapas. Kok saya punya utang sama dia? Bagaimana ceritanya? Bos punya utang sama anak buah, kan logikanya kebalik-balik ini. Bos dua apa Ya. itu? Mungkin kan kalian kan lebih banyak juga ikut persidangan, kan hampir tiap saya sidang pasti selalu hadir. Ya. Kalau tanya ke saya balikin lagi ke kalian yang nilai lah. Pengadilan akal sehat. Ya. Kita pakai akal sehat. Ini sudah siap banding. Siap sekali.